Hari ini kita ngobrol sama Dr. Kevin, SPOG, dan Dr. Elvin, SPKJ. Kita mau bahas soal PCOS. Nah dok, orang kan sekarang banyak ngomongnya nggak bisa hamil gara-gara PCOS, PCOS, PCOS. Nah PCOS itu apa sih dok? Buat yang belum tahu gitu, cuma tahu namanya aja PCOS, tapi nggak tahu itu sebenarnya keadaannya kenapa sih? Oke, PCOS itu singkatan sebenarnya. Itu ya singkatan bahasa Inggris sih, Polycystic Ovarian Syndrome. Kalau bahasa Indonesia sindrom ovarium polikistik. Intinya sih itu adalah suatu gangguan hormonal dan juga metabolik yang membuat adanya ketidakseimbangan kadar berbagai hormon di dalam tubuh seorang perempuan yang mengakibatkan akhirnya mensnya menjadi tidak teratur, dan karena mens jadi tidak teratur, hari suburnya menjadi tidak teratur, akhirnya sulit untuk menjadi hamil. Penyebabnya sendiri, kalau secara hormonalnya, secara mudahnya, kalau perempuan itu hormonnya banyak, ada terutama estrogen dan progesteron. Estrogennya itu tinggi, testosteronnya rendah. Pada orang-orang PCOS ini tidak seimbang lagi. Estrogennya turun, testosteronnya malah jadi tinggi. Ketidakseimbangan ini akhirnya bikin fungsi indung telur atau ovariumnya menjadi tidak benar, agak ngaco gitu, tapi jadi ritme menstruasinya hilang, akhirnya menjadi susah menstruasi tidak teratur, akhirnya ya jadi susah hamil. Oke, nah berarti kan kalau tadi dibilanginnya menstruasinya nggak teratur, sebenarnya kan kadang kita itu bisa ketahuan sebelum menikah ya, namanya menstruasi tidak teratur. Apakah semua yang menstruasinya nggak teratur itu sebenarnya harus ketemu dengan dokter nggak sih gitu, atau ya kalau belum rencana nikah sih nggak usah dulu lah gitu? Atau kapan dok harus ke nih? Atau Karena anak remaja sekarang daripada searching ya, betul, searching terus udah gitu beli obat sendiri kadang gitu. Oke, kalau misalnya pas remaja sih, usia sekitar masih belasan lah, itu pasti pada sekitar 2-3 tahun pertama dari mens pertama gitu, pasti masih nggak teratur. Jadi itu kita nggak bisa anggaplah sebagai PCOS itu, atau kelainan mens di 2-3 tahun pertama itu masih rancu sekali. Pedoman gampangnya lah, kalau di atas 20 terus kemudian mensnya itu di luar jarang gitu ya, sangat jarang, bisa per 3 bulan, bisa per 4 bulan, atau bahkan per 6 bulan baru satu kali baru mens, pasti udah ngaco gitu. Ada kemungkinan PCOS, baiknya ya cek dulu sih. Harusnya ngecek dulu ya. Oke. Nah terus kan orang suka bilang ya, kalau orang PCOS tuh gemuk gitu. Tapi kayaknya ada tuh orang-orang gemuk yang bisa dengan mudah untuk punya anak, dan ada juga orang yang kurus PCOS gitu. Nah, itu. Betul. Jadi sebenarnya PCOS itu bisa gemuk bisa kurus atau gimana dok? Sayangnya bisa. Aku kalau bercermin tahu dari mana sih dok kira-kira? Jadi jangan menjudge kalau Don't judge, berarti ya. PCOS gitu ya. Iya, kadang kan suka ngebully ya. Tong gendut teuing, susah boga budak. Taunya yang ini mau udah jadi, yang ini berjuang. Unfortunately bisa gitu. Jadi ya yang tadi saya bilang bahwa kelainan hormon atau ketidakseimbangan hormon itu ibaratnya threshold atau batasnya si hormon itu akan menjadi error gitu. Di setiap orang beda-beda karena geneticsnya, masalah metabolismenya. Jadi nggak bisa bilang oh pasti gemuk akan PCOS atau hanya meningkatkan risiko saja, tapi nggak bisa kasih vonis lah gitu tuh. Kalau tampilannya yang PCOS ya pasti pertama mensnya nggak teratur sih. Lalu kemudian ada tanda-tanda kami misalnya hirsutisme, jadi mana ada muncul tumbuh rambut-rambut halus di daerah-daerah yang seharusnya kalau di seorang perempuan enggak. Contohnya yang paling gampang Kumis. misalnya kumis gitu tuh. Lulus berarti dulu kuliah. Lulus Nanya apa hiji, kumisan dikit. Cuma kali nggak satu itu. Berarti kalau tangan kadang kan maksudnya Iya, yang bulunya. Ya, kayak ada. tangannya halus Ada, gitu. memang. Itu bisa kelihatan jadi kalau misalnya distribusinya rambut di daerah lengan, di daerah kaki gitu tuh jadi kok lebih lebat, lebih banyak, terutama yang disertai dengan di daerah bibir atas ya, daerah di kumis-kumisnya lebih banyak, itu bisa ketanda-tanda ke PCOS juga. Oh, oke. Jadi kalau kayak gitu harus pinter-pinter melihat ya gitu, jangan-jangan tapi kalau misalnya menstruasi itu pasti menstruasi nggak lancar ya dok? Menstruasi nggak lancar, itu utamanya. Memang Itu utamanya.
petunjuk utamanya sih itu sih. Atau durasinya pendek ya dok? Bisa. Misalnya kayak cuma 3 hari, 4 hari ngeflag doang. Nah itu bisa dok, Oh, itu jadi bisa. dikit gitu. Iya, dikit-dikit. Sebenarnya sih bahagia untuk perempuan ya kayak yes cepet beres gitu ya. Tapi ternyata penyakit guys. Dulu soalnya kan PCOS survivor kan dok. Oke. Jadi baru tahu tuh setelah hamil, setelah lagi program hamil. Oke. Karena yang pertama keguguran BO, yang kedua tuh ini kayaknya PCOS deh. Nah, salah satunya Ternyata. indikatornya si mensnya sedikit. Padahal Betul. aku bahagia banget bu. Tidak pernah ada yang namanya tembus. 4 hari beres kayak yes gitu ya. Sekarang malah menikmati yang normal kayak aduh panjangnya. Malah ternyata begitu ya dok. Iya ternyata gitu dok. Untuk orang PCOS kadang nggak aware, malah menganggap ini kayaknya berkat gitu. Orang lain mah ripuhnya, aku mah mending wah santai gitu. Nah itu Oke. juga bisa. Iya ternyata Gitu. penyakit. Iya. Iya. Pengalaman dokter Alvin itu betul gitu. Oke. Suka begitu Nah, juga. cara paling mudah untuk mengatasi PCOS. Anggaplah misalnya gini, nih saya masih single nih, belum berencana menikah dan punya anak, tapi kelihatannya saya PCOS nih karena saya punya ciri-ciri yang tadi dokter sebut, misalnya menstruasinya sedikit atau jarang, terus kayaknya saya tumbuh bulu-bulu halus di muka dan di tempat-tempat yang nggak seharusnya. Gimana caranya supaya setidaknya saya bisa mengurangi lah atau apa gitu bukan mengobati sih ya dok, kalau mengobati kan harus ke dokter ya, tapi gimana sih caranya untuk menangani PCOS gitu? Utamanya sih hidup sehat. Kalimatnya generik sekali ya, tapi Hidup sehat itu tuh. satu kalimat yang mudah diucapkan tapi Bisa susah. dilakukan. Betul. Sedih banget. Berarti makanan kan? Makanan mempengaruhi, terutama sebenarnya karena ya kita membicarakan tipe PCOS yang lebih umum, di mana PCOS itu biasanya pada perempuan-perempuan yang overweight atau obesitas. Kalau misalnya dia ada stress eating gitu, makannya lebih sering. Balik dari Cimol. Sih udah susah sih. Tapi emang itu ya benar-benar penyelamat jiwa loh dok kalau lagi stres ya. Pencit gitu. Oh, kayaknya udah. Cireng ya. Baso ya dok ya. Nah itu dok, apalagi kalau yang stress eating kan banyak karbohidratnya ya dok. Iya, ya. tinggi Tapi glutamat lagi, nah, dok. itu, tapi itu yang enak gitu. Iya, aku aja ngomong gitu aja ngeces nih bu. Begitu, Oh, itu oke. sih. Berarti harus hidup sehat ceritanya Iya. gitu ya, dok ya. Olahraga ya dok ya katanya. Sayangnya begitu sih harus. Iya olahraga bu. Gitu. Tapi seberapa besar sih maksudnya orang-orang yang dengan PCOS itu masih mungkin, ya kalau masih mungkin banyak lah ya dok ya, yang akhirnya survive, salah satunya dokter Elvin dan berhasil punya anak gitu. Nah itu tuh possibility-nya masih besar nggak sih dok Besar. untuk orang-orang Besar. PCOS untuk Besar, Oke. karena PCOS kan sebenarnya dia membuat mens tidak teratur gitu ya. Kalau misalnya goalsnya pengen hamil, sebenarnya pasti akan tetap bisa gitu untuk hamilnya karena ada menstruasi. Jadi artinya kan pasti sebenarnya ada sel telur yang dilepaskan. Cuman karena ya tidak teraturnya itu akhirnya untuk para pasangan suami istri kan jadi bingung ya mau berhubungannya di ya kapan, nggak bisa menentukan hari suburnya kapan. Jadi ya jadi lebih susah gitu kalau mau promil gitu, mau Oke. diprogram. Oke, sekarang kita bicara yang unpopular. Kalau misalnya saya memutuskan untuk tidak mau punya anak, tapi saya punya PCOS, harus disembuhin atau enggak? Oke, nah yang dikhawatirkan ini dan ini mohon maaf agak sedikit menyeramkan gitu ya. Tetapi kalau misalnya PCOS itu kan artinya mensnya sangat tidak teratur. Ya. Lapisan dinding rahim yang biasanya luruh saat lagi menstruasi itu menjadi kayak dormant atau kayak lagi tidur aja gitu. Dia tidak aktif tapi juga nggak menebal tapi juga nggak menipis gitu. Sayangnya kalau itu dibiarkan, secara teori memang ada risiko peningkatan kemungkinan keganasan, terutama di endometrium di lapisan dinding rahimnya. Jadi baiknya sih dipancing menstruasinya ya per 3 sampai 4 bulan minimal ada menstruasi 1 kali lah. Oh, oke. Ada batasan nggak ya dok kalau misalnya kayak pasien saya ini kan dok minum obat gitu. tambah gendut misalnya Betul, gitu. dok. Kadang itu juga mengganggu mens kan dok. Nah Betul. itu ada batasan kan mereka kayak baru sebulan, baru 2 bulan karena sebelumnya juga setahun katanya gitu. Nah Ya, itu. ada batasan nggak dok di bulan keberapa nih kita nggak mens? Kayak kita harus sudah cari objin deh. Kalau misalnya dia jarang sekali menstruasinya, biasanya sih di atas 3 bulan nggak mens lebih baik konsultasi karena memang rekomendasi sih dok si mens itu dipancing lah gitu itu per 3 sampai 4 bulan sih gitu. Jadi kalau PCOS pun nggak selalu harus per bulan mens gitu. Dan nggak usah takut dok, sebenarnya tuh pasien saya takut karena dia kan belum hamil kan dok. Oke. Belum menikah, sorry dok, belum menikah. Jadi kadang
kayak udah pakai seragam SMA ke rumah sakit ke dokter objin beren kan orang teh kieu beren teh kira-kira ieu pergaulanna modelnya kumaha beren gitu kan mak kan ngagibah padahal enggak ya dok ya sebenarnya. Ya setidaknya kalau di Limiati itu enggak ya, kalau karyawan dan gimana lagi ya. Iya, kita udah di train ya, enggak ya maksudnya. Tidak menjadi polisi sosial ya. Jadi kalau SMA jangan takut untuk datang ya dok, karena kan boleh sedini mungkin ya dok sebenarnya. Betul, karena setuju ternyata dok. bahaya juga ya, kirain PCOS itu hanya jadi ancaman buat orang yang mau punya anak. Ya. Kalau punya anak ya udah gitu. Nothing Tapi tulus kan gitu ya. Enggak juga ya, tetap harus diberesin ya. Betul. Oh, genetik nggak sih dok? Ada, unfortunately genetik ya? itu. Genetics. Aku baru tahu loh kalau itu genetis. Yes, meskipun nggak bisa mengatakan kalau seorang misalnya ada pasien mamahnya dia PCOS pasti artinya dia turun dari mamahnya, enggak juga gitu. Atau misalnya dia PCOS, saudara-saudara perempuannya pasti PCOS juga, enggak gitu. Tapi kalau ada keturunan PCOS atau memang menses tidak teratur, pasti ada kemungkinan lebih besar. Tambah lifestyle-nya lagi ya dok ya, itu sih, pecah Dok. telur ya dok. Itu dok, Lifestyle. rumahnya dok ya. Iya susah dok. Gimana? saya aja stres kalau mau ngasih obat mudah, mengubah lifestyle yang susah dok. Itu dok. Iya. Gitu ya, ternyata ya jadinya. Betul. Pasien psikiatri juga gitu kan. Minum obatnya mau, tapi kalau suruh olahraga Males. malas. Betul. Suruh makan yang sehat Iya. hoream. Nah gitu dok. Dok. Sama ya dok. Sama, saya kasih resep mau. Mau Tapi ya? Harus diet, harus yang ya lebih sehat lah gitu, olahraga 1-2 kali lah seminggu. Itu nggak mau, Korea mah. Kalau nanya ya dok ya, ada obat yang bisa ngebantu nggak biar gak olahraga ya dok? Itu ada Iya. juga itu. Aduh, ya Iya. sih, tapi emang iya sih. Yang Karena paling pengen susah simple, di antara kan? semua Iya. adalah mengubah lifestyle ya, orang kita seumur hidup puluhan tahun begini terus Iya. hidupnya gitu kan. Kayak orang gangguan mens juga gitu ya dok, kan harus olahraga dan turun berat badan. Ada nggak obatnya aja biar Iya. turun berat badannya tanpa merasa bersalah. Nah, itu. Oke, jadi buat sahabat Limiati yang punya PCOS itu atau merasa kayaknya sih ada tanda-tanda ya, harus segera konsul ke dokter. Jangan self diagnose. Bener Ya. ya dok ya, Betul. suka. Jangan self Iya. diagnose ya. Dulu pernah dok, saya waktu pertama kali PCOS itu suruh minum ini ekstrak manggis. Kan Oke. bisa menyembuhkan segalanya. Oke, Nah, ya. ya tapi PCOS sama PCOS, ya duit bonjos kan mahal dok, ekstrak manggis di zaman itu dulu kan ya. Jadi betul, Dok. jangan ngarang Betul, kesana kemari lah ya. Iya, Pasti aja. lah betul. ya. Kadang orang tuh takut ke dokter ya dok, karena siun diberi obat gitu. Padahal ya lebih cepat prosesnya gitu sih. Sama Betul, berkomitmen setuju, Dok. untuk hidup sehat itu Ya, tadi. dan berkomitmen Kalimat berobat yang teratur sulit dok. itu. Nah, itu. Iya, PCOS teh tidak bisa sekali sembuh. Kadang orang, wah dokternya kurang jago, nah gitu tak. Nah, itu yang juga jadi pertanyaan pasien-pasien saya gitu. Iya. Kadang-kadang kayak, dok ini sekali berobat cukup kan? Sayangnya PCOS itu karena ya kan mens aja cuma sekali sebulan tuh gitu. Jadi cara mengevaluasi juga paling per bulan paling cepat gitu. Jadi memang proyeknya proyek lama sih, minimal untuk dipantau 3-6 bulan untuk bisa kita dapat yang Itu lebih pun reguler. disertai Iya. dengan perubahan gaya hidup. Iya. Nggak akan kebantu ya. Ah, Iya. itu. Bisa sembuh nggak sih dok? PCOS bisa sih sebenarnya Bisa ya, sembuh ya? cuman ya memang Effort ya dok. Ya gitu, effortnya dan gampang banget juga untuk kambuh lagi. Nah. Gitu. Jadi ya memang komitmen ya bu Komitmen. katanya. Berarti kesehatan itu memang hubungannya dengan komitmen ya. Iya, komitmen Disiplin ya. gitu ya. Iya. Baiklah kalau gitu. Terima kasih sharingnya Dr. Kevin, Dr. Elvin. Kita ketemu lagi di seri yang akan datang.